Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Diduga akibat korsleting listrik, ribuan lapak pedagang di Pasar Wosi Manokwari terbakar. Ribuan penumpang padati Bandara Sentani. %50 ASN di Kota Sorong mangkir di hari pertama usai liburan Lebaran. Arus balik mudik sudah mulai terlihat di Bandara Sentani Jayapura Senin kemarin. Ribuan pemudik terlihat membadati Bandara Sentani setelah menikmati liburan panjang Idul Fitri di kampung halaman mereka. Jumlah pemudik yang kembali dengan pesawat udara mencapai sekitar 6.000 penumpang. Jumlah pemudik ini akan terus membanjir di Bandara Sentani hingga puncak arus balik nanti. Terkait puncak arus balik yang terjadi di Bandara Sentani yang diprediksi terjadi hari ini, Bandara Sentani telah melayani penumpang sejumlah 6.023 penumpang dan 78 penerbangan. PT Angkasa Pura I akan menjamin terkait kenyamanan dan keamanan bagi penumpang hingga periode posko Nataru berakhir pada tanggal 10 Mei mendatang. Sedangkan periode akumulatif dari tanggal 25 April sampai dengan 8 Mei untuk penumpang, Bandara Sentani telah melayani 70.061 penumpang atau naik 41% dengan pesawat 1.673 atau naik 9%. Untuk mengantisipasi membludaknya pemudik pada arus balik, PT Angkasa Pura I Bandara Sentani berusaha bekerja keras memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap penumpang. Menurut data Posko Induk Bandara Sentani sejak 25 April hingga 9 Mei, Bandara Sentani telah melayani 70.061 penumpang atau naik 41% dibandingkan tahun sebelumnya. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Arus balik di Pelabuhan Sorong belum terlihat ramai. Ada dua kapal yang sandar di Pelabuhan Sorong, yakni KM Labobar dari Ternate dan Gunung Dempo dari Makassar, yang tidak banyak membawa penumpang kembali ke kota Sorong setelah berlebaran bersama sanak keluarga. Ketua Posko Angkutan Lebaran Pelabuhan Sorong, Stevi, memastikan arus balik di Pelabuhan Kota Sorong akan terjadi pekan depan. Untuk arus balik pemudik sampai saat ini belum signifikan, tetapi kami akan prediksi itu akan terjadi kenaikan yang luar biasa pada tanggal 20-an setelah kapal ini Gunung Dempo atau Ciremai dari arah barat. Sampai dengan saat ini arus balik Lebaran ke Pelabuhan Sorong ini belum peningkatan secara signifikan. Oke, diprediksi tanggal-tanggal berapa ini? Ya, diprediksi akan tanggal arus balik. Puncaknya arus balik itu di pertengahan bulan Mei atau di tanggal 20 itu nanti KM Gunung Dempo, kemudian KM Dubun Solo dan KM Ciremai itu dari arah barat semua. Dua kapal penumpang yang tiba dari Ternate dan Makassar hanya membawa kurang lebih 500 penumpang, padahal kapal itu bisa menampung 2.000 penumpang. Meski belum puncak arus balik, petugas tetap mengawasi secara ketat agar arus balik berjalan lancar dan aman. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Pertamina mengapresiasi keberanian penegak hukum dalam mengungkap kasus penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi. Kasus ini juga menyeret oknum di SPBU yang diduga ikut terlibat dalam praktik kotor tersebut. Terungkap modus yang digunakan pelaku, yakni dengan membeli solar bersubsidi di SPBU, lalu ditimbun dan diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi, berkisar 20 hingga 30 ribu rupiah per liter.
Humas Pertamina Papua Edi Mangun berterima kasih kepada polisi yang telah meringkus pelaku dan oknum yang mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan masyarakat yang ingin membeli BBM solar dengan harga wajar dan normal. Pembelian BBM subsidi dalam jumlah yang besar dan kemudian dipasarkan kepada masyarakat maupun kalangan industri dengan harga yang begitu tinggi dibanding harga yang telah dipatok oleh pemerintah dengan subsidi. Kami sangat berharap kondisi ini bisa dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini keempat Polda, secara berkesinambungan agar para pemain-pemain yang selama ini beredar di SPBU itu bisa kemudian ditindak habis. Kami juga berharap penindakan ini bisa berlanjut hingga P21 dan kemudian mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketua Dewan Energi Mahasiswa Papua Rifanto Nixon Anyo meminta Pertamina ketat mengamankan kuota BBM subsidi. Menurut Rifanto, isu kelangkaan BBM kerap dimainkan pihak tertentu. Ia berharap penegak hukum terus mengawasi penyalahgunaan BBM ini karena sangat merugikan masyarakat. Yang mana sudah menangkap pelaku-pelaku pembelian BBM subsidi di SPBU dan kemudian diperjualbelikan lagi dengan harga yang lebih tinggi, terkhususnya kepada Polda Papua untuk lebih serius menyikapi hal ini. Mafia-mafia BBM yang sekarang lagi marak-maraknya, mereka penimbunan BBM ini membuat dampak kepada masyarakat banyak, terutama kepada masyarakat kecil yang sangat membutuhkan BBM gitu. Artinya sehingga membuat antrean yang begitu panjang di SPBU dan yang lain-lain gitu. Kemudian poin kita yang berikut yaitu kami meminta juga kepada Pertamina khususnya untuk melakukan pengamanan terhadap kuota BBM. Sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua menyita 4 truk beserta BBM jenis solar 15 April lalu. Langkah yang sama juga dilakukan Polres Jayapura dan Polres Nabire dengan menyita 1 ton 145 liter solar bersubsidi serta 6 truk yang dimodifikasi untuk menyelundupkan BBM. 4 tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Kemudian di sini 3 drum.